Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa, kita lanjutkan materi ektoparasitologi hewan ya. Hari ini saya ingin berdiskusi tentang flea atau pinjal. Yang keempat ada human flea ya, atau flea pada manusia yang kita kenal dengan Pulex irritan. Ini merupakan spesies kosmopolit ya, artinya tersebar secara merata ya. Bisa menginfeksi beberapa jenis spesies selain manusia. Jadi burung yang kita pelihara, misalnya Anda memelihara hewan kesayangannya burung hias, maka kemungkinan bisa tertular human flea ya, atau ayam, atau mamalia kecil lainnya yang biasa dipelihara di rumah ya, yang merupakan hewan-hewan domestik. Tetapi darah manusia itu yang paling disukai oleh Pulex irritan, dan ini sudah dilaporkan di dalam penelitian dalam suatu studi bahwa ketika studi preferensi gitu ya, maka flea ini, si Pulex irritan itu cenderung akan menggigit manusia dulu ya. Ketika sudah tidak ada manusia yang bisa digigit, baru hewan gitu ya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dia menginfeksi hewan ya. Berbedanya dari genus ya, sampai dengan tingkat famili sama, Pulicidae. Genusnya Pulex, spesiesnya Pulex irritan ya. Perbedaannya adalah pada dibandingkan dengan Stenocephalides dan Xenopsila, bahwa pada Pulex irritan dia tidak terdapat stenidia yang gonotal ya. Jadi komnya tidak ada gitu ya, baik genal ataupun pronotal stenidia atau kom. Biasanya kita sebut dengan sisir ya, itu yang pada manusia khas sekali. Kalau yang Stenocephalides itu komnya jelas sekali, canis ataupun felis, begitu juga yang Xenopsila. Oke. Jantan dan betina juga kita bedakan dari bentuk ya. Kalau yang betina itu cenderung dari ukuran jelas lebih besar, kemudian dia lebih panjang, kemudian abdomen bagian dorsalisnya itu lebih menggembung. Begitu juga yang ventral, karena nanti berfungsi apalagi pada saat dia bertelur ya. Sementara kalau yang jantan itu ada saluran kelamin yang akan keluar melalui bagian dorsal dari ujung distal tubuh ya. Bagaimana proses penyebarannya? Sama persis dengan Stenocephalides ya. Jadi memang kita tertular melalui flea dewasa ya. Jadi flea dewasa ada pada karpet, pada kursi, pada kasur ya, itu bisa menggigit manusia. Oke, nah ini kemudian ada flea yang kita kenal dengan Chigo flea ya. Ini penyebab penyakit tunga ya, tunga atau tungiasis, biasanya di beberapa buku menyebutnya tungiasis. Ini penyebabnya adalah dari genus tunga ya, tunga penetran dan trimamylata yang paling sering ditemukan ya pada manusia. Tunga penetrans ini merupakan penyakit ektoparasit yang akibat dari poor sanitasi. Jadi memang higienitas yang kurang baik ya, penyebarannya sangat meluas, biasanya pada negara-negara Amerika Latin ini cukup banyak sekali kasusnya, di mana ada fase ya betina yang senang hidup atau lama atau hidup menetap di jaringan kulit pada manusia yang terinfeksi ya. Jadi dia berkembang membesar gitu ya, membentuk semacam kista gitu nantinya ya, dan itu menyebabkan kerusakan jaringan yang luar biasa. Dan ketika cuma satu nggak masalah, kalau banyak maka akan tampilannya seperti ini. Nah ya, ini terdiri dari banyak sekali ya, sangat, ini satu titik-titik ini hitamnya itu satu betina, ini satu betina besar, ini berapa puluh ini ada di kaki ya. Dia melukai, merobek dan masuk ke dalam dan menetap di sana. Nah ya, jadi menyebabkan perlukaan yang sangat masif ya, sakit yang sangat luar biasa. Jadi betina yang ingin yang mengandung telurnya, dia menjadi sangat besar sekali dan menjadi sulit berjalan, akhirnya dia menetap di sana. Nah,
Permasalahannya adalah ketika dia menetap di dalam jaringan kulit ya, epidermis, bahkan ada beberapa sampai ke dermis ya, lebih dalam lagi, menyebabkan kerusakan kulit dan perlukaan. Jadi ada area terbuka pada kulit, sehingga apa? Sehingga menyebabkan infeksi sekunder ya, kecacingan ya. Ini menyebabkan penyakit miasis ya, parasitik miasis, cacing gitu ya. Jadi terbentuk kista-kista cacing di situ sebagai bentuk infeksi sekunder, ataupun bisa sebagai bacterial infection ya, infeksi bakteri. Nah ini jaringan kulit yang luka tadi kita ambil disayat dan harus ditemukan adanya flea, harus ditemukan adanya flea, maka kita bisa menegakkan diagnosis bahwa itu adalah disebabkan oleh pulex, tunga ya. Nah ini kalau pada kuku ya, siapa yang kukunya pernah mengalami yang ini? Nah jika jaringan kuku ini diangkat dan ditemukan adanya flea atau telur flea, maka bisa dipastikan bahwa kuku Anda mengalami kerusakan karena disebabkan oleh tunga. Ya. Penyebarannya adalah tunga dewasa ya, yang telah menetas dari pupa atau kokon, dia akan masuk melukai jaringan dan dia akan yang betina dia akan menetap selama proses mengandung gitu ya telur, dia akan menjadi sangat besar dan kesulitan untuk berpindah keluar dari jaringan. Akibatnya dia menetap di sana sampai kemudian telur-telur itu menetas sendiri keluar gitu ya. Jadi menyebabkan lesi subkutan. Ya, sangat masif sekali. Harus diambil dan dirobek satu persatu jaringan kulitnya. Baru bisa kemudian mengalami kesembuhan gitu ya. Jadi dia akan menetap pada stratum granulosum karena itu area yang jaringan ikat longgar sehingga memungkinkan dia untuk lebih luas berada di sana. Dan nutrisi di sana juga cukup banyak ya, memungkinkan bagi telur-telurnya untuk memakan ya pasca menetas menjadi larva. Nah, telur betina tadi yang grafit itu bisa menetaskan sampai 100 telur ya selama 2 minggu. Lalu dia akan mati ya. Tetapi tetap ada di dalam jaringan ya. Cuman telurnya yang sudah sangat banyak itu kemudian menetas dan akan membuat jaringan luka semakin masif gitu ya. Oke. Dan yang terakhir ini ada bedbug ya. Bedbugs ini ada Chimex lectularius ya. Ini kosmopolit tersebar luas ya di berbagai negara dan di berbagai lingkungan rumah ya. Dan Hemipterus yang bersifat tropis ya. Biasanya tidak terlalu efektif menyebarkan penyakit, tetapi menyebabkan gangguan berupa alergi ya, dermatitis akibat enzim yang dikeluarkan melalui saliva mereka. Gigitan mereka akan mengeluarkan saliva dan salivanya akan bersifat iritan. Ini merupakan casual feeder ya, dia cuma gigit dan makan gitu ya, tapi tidak masuk ke dalam jaringan ya. Biasanya dia berlindung di area-area yang jadi dia tidak menempel pada kulit. Jadi dia area-area yang akan diduduki oleh kulit gitu ya, seperti kursi, sofa, karpet, kasur ya kutu. Nah ini klasifikasinya termasuk Simidae ya, Simek lectularius. Bagaimana dia bisa menggigit manusia? Jadi pasca dia menjadi nimfa ya dan larva menetas, maka dia harus sangat lapar, dia menggigit manusia untuk segera makan karena butuh energi untuk berkembang. Nah, pada saat dia menggigit, enzim yang terkandung di salivanya itu bersifat iritan gitu, sehingga merangsang sel-sel imunologi seluler pada kulit manusia untuk aktif ya, sehingga menghasilkan reaksi alergen atau hipersensitivitas. Ini pada area kanan bawah terlihat gambar, itu area kulit yang mengalami proses iritan akibat gigitan dari bedbugs ya. Cukup luar biasa ya, karena memang dia akan menggigit sampai dengan penuh ya darahnya, penghisap darah, blood sucker ya.
Tetapi tidak hanya khusus pada manusia, ketika dia tidak menemukan manusia, misalnya pada rumah yang kosong, maka dia akan segera mencari hewan-hewan yang berdarah panas gitu yang ada di sekitar rumah. Contohnya pada ayam ya, itu akan menjadi sasaran host ya, sebagai host. Tetapi preferensinya memang masih di manusia karena dia intinya dia tidak hidup di permukaan kulit, tetapi di area yang menempel pada kulit ya, misalnya pada baju, pada pakaian atau pada kursi. Ya, biasanya menggigit pada saat kita tidur ya. Suhu tubuh kita akan terdeteksi dan dia akan keluar dari serabut kapas, baik serabut kapas atau kasur ya. Dari kasur kita dia akan keluar, masuk keluar melalui pori-pori kasur, lalu dia akan menggigit. Atau dia tidak keluar dari kasur ya, karena misalnya permukaan kasurnya cukup rapat, benang-benangnya, nah tapi gigitannya bisa masuk ke kulit kita dan ya, itu bisa mengganggu sekali ya, walaupun tidak terlalu sakit ya, tidak berasa, malah cenderung tidak berasa karena kita sedang tidur atau sedang istirahat. Sentral ya, sama dengan gambar yang tadi saya sampaikan. Secara siklus hidupnya bisa dilihat bahwa telur ya hanya berukuran 1 mm ya, kemudian dia ada 5 tahap larva ya. Setelah menetas dia sudah langsung sempurna menjadi larva 1, lalu larva 2, kemudian molting lagi menjadi larva ketiga, lalu molting menjadi larva keempat, larva kelima. Nah, selama proses larva 1 menjadi larva 5, ini adalah periode kritis di mana dia harus makan ya. Jadi ketika dia molting dia harus makan. Selesai molting dia makan karena butuh energi ya. Butuh energi untuk perkembangan setiap tahapnya dia, lalu sampai ke dewasa dan kawin, lalu akan bertelur kembali. Baik, saya rasa cukup sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.